Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi menjelang siang 10 Rabiul Awal 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang man rabbuka, yang artinya siapakah Rabbmu. Kita ingin bahas tentang siapa Rabb kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ahibati hafizakumullahu ta'ala, asal dari tema ini adalah hadis tentang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa nanti di akhirat, yaitu setiap orang yang meninggal, kemudian setelah itu dia ruhnya berpisah dari tubuhnya, kemudian ruhnya orang yang beriman akan diangkat ke langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, an sadaqa abdi, hambaku telah berbuat benar, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya di alam barzakh. Lalu setelah itu maka ruh tersebut pun kembali ke dalam jasadnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, datanglah dua malaikat
wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayuqulani lahu man rabbuka, yang artinya datanglah dua malaikat kemudian mendudukkan kemudian kedua malaikat tersebut mendudukkan mayit tersebut, dan kedua malaikat tersebut bertanya kepada mayat tersebut, siapakah Rabbmu? Kemudian fayaqulu Rabbi Allah, maka ia berkata, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani ma dinuka, maka kedua malaikat tersebut kemudian bertanya lagi, apa agamamu? Fayaqulu diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lah, maka kemudian kedua malaikat tersebut bertanya lagi, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, apakah seseorang yang telah diutus kepada kalian? Kemudian orang tersebut menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani wa ma yudrika, maka dua malaikat tersebut menjawab bertanya, apa yang menyebabkan engkau tahu bahwa dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kemudian orang tersebut menjawab, qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu, yang artinya aku membaca firman Allah Subhanahu wa taala dan aku beriman kepadanya dan aku mempercayainya. Kemudian fadzalika qaulullah azza wa jalla yuthabbitullahu alladhina amanu fayunadi munadin fis sama atau fayunadi munadin minas sama an sadaqa abdi fa afrishu lahu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah wa albisuhu minal jannah, yang artinya dan pada saat itulah terjadi firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap, yaitu jawabannya benar saat ditanya man rabbuk ma dinuk wa ma nabiyuk, siapakah Rabbmu, apa agamamu, dan siapakah nabimu. Kemudian Allah berfirman, hambaku telah menjawab dengan benar, bentangkan untuknya karpet dari surga dan buka untuknya sebuah pintu menuju surga dan pakaikan untuknya pakaian dari surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka kemudian datanglah bau wangi surga tersebut. Wa yuftahu lahu fiha madda basari, dan dibukakan untuknya seluas mata memandang. Itulah orang-orang yang beriman apabila dia mampu menjawab man rabbuk. Maka inilah yang mendasari kajian kita. Kenapa kita membahas man rabbuk? Karena pertanyaan ini nanti akan ditanyakan kepada seluruh dari kita saat kita di dalam kubur. Itulah yang disebut dengan fitnatul qabr, yaitu pertanyaan di dalam kubur. Itu orang yang beriman. Adapun orang yang kafir bagaimana? Wa innal kafira, dan sesungguhnya orang kafir,
Kemudian disebutkan tentang kematiannya. Wa tu'adu ruhuhu fi jasadih. Ruhnya dimasukkan ke dalam jasadnya. Wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayaqulani man rabbuk. Maka datanglah kepadanya dua malaikat. Lalu dua malaikat tersebut mendudukkan orang kafir tersebut. Dan dua malaikat tersebut bertanya, siapa Rabbmu? Fayaqul, lalu orang tersebut menjawab, ha, la adri. Apa? Saya enggak tahu, kata dia. Fayaqulani lah, ma dinuk. Dua malaikat tersebut menjawab, apa agama dua malaikat tersebut bertanya, apa agamamu? Fayaqulu ha la adri. Kemudian orang tersebut menjawab, orang kafir ini menjawab. Dalam riwayat yang lain bahkan orang fajir, orang yang banyak dosa. Aku tidak tahu. Fayaqulani, dua malaikat tersebut bertanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fiikum? Apa menurut kalian seseorang yang telah diutus di tengah-tengah kalian? Fayaqulu la adri. Kemudian orang yang kafir dan orang yang banyak dosa ini menjawab, apa? Saya tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama an kadzaba abdi an kadzab fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minan afwan an kadzab, sungguh dia telah berdusta. Ada suara dari langit yang mengatakan sungguh dia telah berdusta. Afrishuhu minan nar, bentangkan untuknya karpet dari neraka. Wa albisuhu minan nar, dan pakaikan untuknya pakaian dari api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan untuknya sebuah pintu menuju neraka. Qal fayatihi min harriha wasamumiha. Maka datanglah setelah dibukakan pintu dari neraka tersebut, datanglah rasa panas ke dalam kuburnya, bau busuk ke dalam kuburnya. Wa yudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'u, dan disempitkan atasnya kuburnya sampai tulang belulangnya menjadi satu. Kemudian yuqayyadu lahu a'ma abkamu ma'ahu mirzabatun min hadid law duriba biha jabalun lasara turaban. Lalu dia dibuat sebagai orang yang buta, kemudian bisu. Di sampingnya ada semacam cemeti yang terbuat dari besi. Jikalau dicambukkan cemeti tersebut kepada sebuah gunung, maka gunungnya akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Fayadribuhu biha darbatan yasma'uha ma bainal masyriqi wal maghrib illa ats-tsaqalain fayasiru turaban thumma tu'adu fihi ar-ruh. Kemudian karena dia tidak bisa menjawab man rabbuk, ma dinuk, man nabiyyuk, maka dihukumlah dia dengan cambukan tersebut, dengan cambukan yang seluruh apa yang ada di antara timur dan barat bisa mendengarnya, kecuali manusia dan jin. Maka akhirnya dia hancur seperti debu-debu yang berterbangan. Kemudian dikembalikan lagi ke dalam dirinya ruh, dan terus seperti itu. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Nabi Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dan hadisnya sahih. Inilah yang mendasari kita kenapa kita membicarakan tentang
Man rabbuk, siapakah Rabbmu? Karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini. Maka kita harus belajar agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kelak di dalam kubur, karena pertanyaan man rabbuka sudah kita pelajari, kemudian kita yakini dan kita tetap di atasnya. Satu poin yang harus kita ingat baik-baik, bahwasanya sebesar pengetahuan kita tentang Allah di dunia, maka sebesar itu pula pengetahuan kita tentang Allah di akhirat. Sebesar ketetapan keyakinan kita tentang Allah selama kita hidup di dunia, sebesar itu pula keyakinan kita ketika kita di alam akhirat. Dan salah satu alam akhirat adalah alam kubur sebelum nanti dibangkitkan di hari kiamat. Taib. Ahibbati hafizakumullah ta'ala. Kita mempelajari tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan harus diyakini baik-baik. 3 pertanyaan tadi, man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyyuk. Maka 3 pertanyaan ini jika tidak bisa menjawab yang pertama, maka tidak akan bermanfaat yang kedua dan ketiga. Jika tidak bisa menjawab pertanyaan man rabbuka, maka tidak akan bisa menjawab pertanyaan atau tidak bermanfaat pertanyaan madinuka wa man nabiyuka. Apa agamamu dan siapakah nabimu? Jika kita tidak bisa menjawab pertanyaan man rabbuka, tidak bermanfaat jawaban kita tentang madinuka wa man nabiyyuk, siapa nabimu dan apa agamamu. Taib. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Ketika kita mempelajari man rabbuka, siapakah Rabbmu, dalam bahasa Indonesia mungkin siapakah Tuhanmu, maka kita menjawab Rabbi adalah Allah, Rabbku adalah Allah. Siapakah Allah Subhanahu wa ta'ala? Poin pertama yang kita ingin ketahui tentang Allah, maka Allah adalah maujud. Allah adalah zat yang ada. Dan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan fitrah manusia dan akal manusia serta syariat Islam dan panca indera manusia. Jadi kita menyatakan bahwa Allah maujud, Allah itu ada berdasarkan fitrah, yaitu sesuatu yang tertanam di dalam diri manusia, akal yaitu otak dan akal pikirannya, syariat yaitu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis, dan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, pengrasa dan seterusnya. Kita ambil sekarang dalil keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan fitrah manusia. Maka sesungguhnya setiap manusia telah difitrahkan untuk mengimani tentang adanya penciptanya. Adanya penciptanya. Hal ini sebagaimana dalil dari dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tidaklah ada bayi yang terlahir melainkan dilahirkan di atas fitrah. Fitrah yang dimaksud disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, yaitu surat
Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Inilah fitrahnya, yaitu beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengakui Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sang pencipta. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Itulah yang dimaksud dengan fitrah. Ya. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Maka kedua bapak ibunya lah yang menjadikan penyebab yang menjadikan ia sebagai seorang Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi. Nah, dari dalil ini kita bisa ambil pelajaran bahwa kita menetapkan keberadaan Allah berdasarkan fitrah manusia. Hanya manusia yang congkak dan sombong yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia, baik kafirnya, muslimnya, menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin sesuatu ada tanpa ada yang mengadakan. Maka ini adalah fitrah manusia yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang kedua yang menunjukkan keberadaan Allah adalah dalil akal, logika, rasio, ya, bahwa akal kita sebagai manusia menunjukkan makhluk-makhluk yang telah lalu ataupun yang akan datang ataupun yang ada sekarang pasti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin makhluk yang sedemikian rupa kejadiannya, peraturannya dan juga siklusnya terjadi dengan tiba-tiba. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tur ayat 35-37. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Yang artinya, apakah mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sesuatu apapun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Coba tanyakan ini pada orang-orang yang tidak percaya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Atau apakah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Maksudnya langit dengan sedemikian rupa bentuknya, pengaturannya. Apakah kalian yang tidak percaya tentang Allah menciptakannya? Ataukah bumi yang kalian lihat dengan segala macam bentuk dan peraturannya? Baik itu di daratan, di lautan, di udara. Apakah itu kalian menciptakannya? Ataukah ada yang menciptakannya? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Allah Rabb kalian, atau merekakah yang berkuasa? Ayat ini ketika sahabat Nabi yang masih kafir pada waktu itu, Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, maka beliau berkata, kada qalbi an yathir wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca 3 ayat tersebut, surat At-Tur ayat 35 sampai 37, maka hampir saja jantungku copot
Dan itulah pertama kali masuknya iman ke dalam hatiku. Nah, ini adalah penetapan adanya Allah berdasarkan akal. Adapun penetapan adanya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan syariat, yaitu dalil-dalil syar'i. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci yang di dalamnya terdapat tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'an dari awalnya sampai akhirnya menetapkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menetapkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang keempat, yaitu secara panca indera. Kita bisa menetapkan Allah Subhanahu wa taala dengan panca indera kita. Seperti misalkan kita mendengar orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kisah-kisah para rasul dan para nabi. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 76, "Wa Nuhan idz nada min qablu fastajabna lah fanajjainahu wa ahlahu minal karbil azim." Dan ingatlah cerita Nabi Nuh ketika berdoa sebelum ini agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami kabulkan untuknya dan kami selamatkan ia dan pengikutnya dari kesulitan yang besar. Ini banyak di dalam Al-Qur'an tentang para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga Nabi Zakaria alaihi salam, ya, wa nada rabbahu idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan, "Ya Zakaria, inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya." Wahai Nabi Zakaria, doamu kami kabulkan. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan memiliki seorang anak yang namanya Yahya. Jadi banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa para nabi alaihi wassalatu wassalam. Di antaranya juga disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 84 misalkan 83 84, wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ayyub berdoa kepada Rabbnya, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua yang menyayangi. Di ayat yang ke-84, fastajabna lah fakashafna ma bihi min dhur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Maka kami pun mengabulkan doanya. Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi Yunus alaihi salam, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lah wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Yunus alaihissalam yang dimakan oleh perut ikan paus, yang dimakan oleh ikan paus masuk ke dalam perutnya. Ketika beliau pergi dalam keadaan marah, lalu beliau menyangka bahwa kami tidak akan mempersulitnya, tidak akan menyulitkannya, maka ia berdoa dalam kegelapan-kegelapan bahwa tidak ada Rabb yang lebih berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doa beliau,
yaitu mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Nabi Zakaria juga begitu. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya, maka kami kabulkan doanya dan kami berikan anugerah kepada Zakaria Yahya, dan seterusnya. Ini semua menunjukkan secara panca indera adanya Allah Subhanahu wa taala. Lebih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, anna rajulan a'rabiyyan dakhala yaumal jumu'ah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqala ya Rasulullah halakal mal wa ja'al 'iyal fad'u Allah yughithuna. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita bahwa ada seorang dari kampung Arab, pedalaman Arab, memasuki masjid pada hari Jumat, dan pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Kemudian beliau berkata, wahai Rasulullah, harta sudah hancur, keluarga kelaparan karena kekeringan, tidak ada hujan. Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kita. Maka Rasulullah SAW rafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fawalladhi nafsi biyadihi ma wada'aha hatta thara as-sahabu amthal al-jibal. ثم لم ينزل من منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته فمطرنا فوالله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت. Yang artinya, lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah, tidaklah beliau meletakkan kedua tangan beliau sampai akhirnya terkumpul awan bagaikan gunung, dan tidaklah beliau turun dari mimbar beliau sampai aku melihat air hujan menetes dari jenggot-jenggot beliau. Maka akhirnya kita diberikan hujan. Demi Allah, aku tidak pernah melihat matahari selama sepekan. Subhanallah. Doanya dikabulkan. Ini yang menyebabkan kita mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berdoa, maka kita dikabulkan oleh Allah. Maka secara panca indera kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian saya ingin mengingatkan di sini, oleh karena itu saya dan Anda apabila malas mengangkat tangan, berarti kita sedang turun iman tentang keberadaan Allah. Garis bawahi itu baik-baik. Kalau seandainya Anda dan saya sedang malas berdoa, mengangkat tangan, memohon kepada Allah dalam segala urusan kita, maka berarti sedang turun keyakinan kita tentang keberadaan Allah. Yang kena penyakit, yang kurang ekonominya, yang banyak permasalahan keluarga, dan permasalahan begitu banyak. Permintaan duniawi kita begitu banyak. Tapi jarang menadah tangan, hanya berpikir dengan otak kita yang maha terbatas, bergerak dengan kekuatan tubuh kita dengan yang maha terbatas, dengan segala rencana kita yang sangat terbatas. Maka ini berarti kita sedang turun keyakinan kita tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berdoa dia meyakini adanya Allah. Semakin dia banyak berdoa, semakin dia meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ahibati hafizakumullah. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Kemudian datang orang tersebut dari pintu yang sama pada Jumat yang selanjutnya. Karena kan sepekan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Kemudian orang tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, hancur harta." Manusia subhanallah ya. Dikasih harta turun hujan salah, tidak dikasih harta tidak turun hujan juga salah. Subhanallah. Terputus sungai-sungai karena mungkin terlalu pasang, maka berdoalah kepada Allah agar menahan hujan. Nanti kalau sudah hujan ditahan, nanti malah minta hujan lagi. Maka kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangan beliau dan berkata, "Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kita, jangan sampai di atas kita." Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidaklah Rasulullah SAW menunjuk dengan tangannya, rupanya begini ya. Ya. Ila nahiyatin minas sahab illan farajat. Tidaklah Rasulullah SAW menunjuk dengan tangannya ke salah satu dari pojokan awan kecuali awan tersebut akhirnya hilang dan berhentilah hujannya. Sisi yang lain, kita beriman tentang keberadaan Allah, bahwa adanya Allah yaitu dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan dilihat oleh manusia. Ini menunjukkan tentang benarnya adanya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian ketika kita berbicara tentang man rabbuk, maka poin pertama tadi yang sudah kita pelajari adalah yaitu tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yaitu tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang memiliki rububiyah. Satu-satunya yang memiliki rububiyah. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, Allah lah yang mengatur kita dan mengatur seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa Allah yang paling pantas untuk dipuji? Karena Allah Rabbul Alamin, memelihara alam semesta. Ya, memelihara alam semesta. Dan para ulama mengatakan kullu man siwallahi alam. Segala sesuatu selain Allah dialah alam semesta yang diatur, dipelihara, diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keyakinan yang kedua kita tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah Ar-Rabb yang maha memelihara. Bahwasanya Allah adalah Al-Khaliq yang maha pencipta. Bahwasanya adalah Allah Al-Mudabbir yang maha kuasa. Lihat ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini di antaranya surat Fatir ayat 13. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamliquna min qitmir. Demikianlah Rabb kalian, itulah Allah Rabb kalian. Dialah yang memiliki kerajaan dan sembahan-sembahan selainnya yang disembah oleh kalian tidak memiliki apa-apa. Ya. Ahibati hafizakumullah taala, walaupun setipis kulit ari. Jadi hanya Allah yang maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa. Al-Malik, Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Ini salah satu poin tentang keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Dan hampir seluruh manusia meyakini akan hal ini.
mau muslimnya mau kafirnya, dan tidak diketahui ada seorang yang mengingkari tentang kekuasaan Allah, penciptaan Allah, pengaturan Allah, kecuali orang yang congkak dan sombong. Ya, kecuali orang yang congkak dan sombong. Seperti misalkan Fir'aun, dia congkak dan sombong. Ya, sebagaimana misalkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Fir'aun. Surat Ghafir ayat 37. Dan sebelumnya surat Ghafir ayat 36, wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Wahai Haman, buatkanlah, Fir'aun berkata, wahai Haman. Haman ini perdana menterinya Fir'aun. Buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu langit. Asbabas samawati wal ard fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziba. Yaitu pintu-pintu langit supaya aku dapat melihat Tuhannya Musa. Dan sesungguhnya aku melihat Musa tukang dusta. Nah, ahibati hafizakumullah taala, ini menunjukkan bahwasanya Fir'aun sombong. Itu yang membuat dia akhirnya menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Dan itulah poin kedua tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Kuasa. Di sana ada manusia-manusia yang menolak akan kekuasaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala ini. Di antaranya orang-orang yang mengingkari dari kekuasaan Allah ini. Seperti yang saya katakan tadi, Fir'aun. Ya, di dalam surat An-Nazi'at ayat 24 juga disebutkan demikian. Ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Dalam surat Al-Qasas ayat 38, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengenal bagi kalian ada Tuhan selain aku. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada orang yang mengingkari tentang kekuasaan, pengaturan, penciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah kaum komunis. Mereka mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan atas keyakinan mereka yang mana mereka tidak percaya terhadap hal-hal yang gaib. Alhamdulillah. Mereka hanya percaya kepada apa yang terlihat oleh mata. Tetapi mereka tidak percaya, dan mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk daripada orang-orang yang menyimpang dari akidah bahwa Allah Maha Pengatur, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa adalah yaitu orang-orang yang orang-orang ateis yang tidak mempercayai tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Kalau kita lihat berbagai macam dalil tentang di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang
penetapan adanya Allah Subhanahu wa taala dan berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an bagaimana Al-Qur'an menetapkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menunjukkan akan hal itu. Di antaranya yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan konsekuensi ya tentang sesuatu. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tur ayat 35 yang sudah kita bahas tadi. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Jadi Allah mengilzam, mengkonsekuensikan sesuatu. Kalau seandainya Anda meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mencipta, tidak mengatur, tidak berkuasa, maka sekarang saya ambil konsekuensi dari diri Anda. Anda ini ada tanpa sesuatu sebelumnya atau Anda menciptakan diri Anda sendiri. Nah, itu konsekuensi namanya. Ya, ala tariqatul ilzam. Nah, kemudian juga ahibati hafizakumullah taala, cara Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwasanya Allah itu Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Pengatur adalah dengan menyebutkan tentang makhluk-makhluk yang begitu detil penciptaannya. Tidak mungkin makhluk-makhluk tersebut tercipta tanpa ada penciptaannya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 32 33, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahr bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Ini enggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Artinya Allah lah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, menurunkan dari langit air, mengeluarkan dengan air tersebut buah-buahan sebagai rezeki makanan bagi kalian, kemudian menaklukkan bagi kalian al-fulk, yaitu kapal, agar bisa berjalan di lautan dengan perintahnya, menaklukkan bagi kalian sungai, menaklukkan bagi kalian matahari, bulan yang berjalan pada porosnya, menaklukkan bagi kalian langit dan siang dan malam. Itu semua menunjukkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Tidak mungkin malam dengan siang kemudian menyatu satu dengan yang lainnya, ya. Penciptaan yang begitu luar biasa itu terjadi dengan sendirinya. Itu tidak mungkin. Maka kalau kita perhatikan, sekali lagi saya katakan bahwasanya salah satu keimanan kita kepada Allah adalah mengimani bahwa Allah mempunyai rububiyah, kekuasaan, penciptaan, pengaturan. Dan dalil-dalil yang menunjukkan hal ini dari Al-Quran bisa kita dapati dengan cara Allah Subhanahu wa taala menantang konsekuensi atas sesuatu ciptaannya terhadap orang-orang yang tidak beriman bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Kemudian juga caranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang penciptaan-penciptaannya, makhluk-makhluknya yang tercipta dengan begitu rapi, begitu itqan, detil, sedemikian rupa. Ini menunjukkan tentang kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sudah kita bahas tadi juga bahwa hanya orang-orang yang
di dalam hatinya terdapat kesombongan, mereka menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu Firaun, kemudian kaum ateis, kemudian kaum Dahriyah. Kaum Dahriyah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jathiyah ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya wa namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka mengatakan tidak ada kecuali kehidupan dunia. Kita mati, kita hidup, tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Dahriyah itu artinya masa. Mereka tidak percaya tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah orang-orang kelompok-kelompok yang menyimpang dari keyakinan akan rububiyah Allah. Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, satu-satunya yang berkuasa mencipta dan pengatur. Termasuk dari orang-orang yang menyimpang dari keyakinan rububiyah Allah, bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa satu-satunya, adalah orang-orang musyrik yang mereka mengira bahwa ada batu yang bisa bermanfaat ya tanpa izin Allah, bahwa ada pohon yang bisa memberikan manfaat tanpa izin Allah, bahwa ada kuburan yang bisa memberikan berkah tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan kaum musyrikun di dalam rububiyah, ya. Di dalam rububiyah. Mereka mensyirikkan Allah dalam rububiyah. Ada yang meyakini bahwa ada yang mengatur pantai selatan, ada yang mengatur laut selatan, ada yang mengatur gunung Merapi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini semua penyimpangan terhadap pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa Allah memiliki rububiyah satu-satunya. Tiada sekutu bagi Allah. Allah lah yang Maha Pengatur, Maha Pencipta, Maha Berkuasa satu-satunya. Ya, orang yang memakai jimat, yang meyakini bahwasanya jimat tersebut bisa menyembuhkan penyakit, menahan bahaya, maka ini bertentangan dengan keyakinan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mengatur, yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut. Kemudian ahibati hafizakumullah taala. Yang ketiga, ketika kita ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu, maka kita jawab Rabb kita adalah Allah. Ketika kita menjawab Rabb kita adalah Allah, berarti kita meyakini bahwasanya segala macam bentuk ibadah hanya diberhaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya diberhaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ibadah apapun jenisnya, maka yang berhak untuk ditujukan niatnya, maksudnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan warabbu huwal ma'bud, yang artinya dan Rabb adalah dialah zat yang diibadahi. Ini poin ketiga. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu Rabb. Tadi sudah poin kedua ya, Allah itu Rabb, Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Maka ketika Allah Ar-Rabb, maka Ar-Rabb huwal ma'bud. Allah adalah Rabb dan Rabb adalah zat ma'bud. Ma'bud itu artinya zat yang diibadahi. Ya, zat yang diibadahi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang paling berhak untuk diibadahi semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah yang paling berhak untuk diibadahi? Saya beri contoh ya. Misalkan dalam perihal dalam perihal
mendirikan sholat. Kenapa niat kita hanya untuk Allah saat mendirikan sholat? Ketika berpuasa, kenapa niat kita hanya untuk taat memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpuasa? Kenapa niat kita hanya untuk Allah saat kita membayar zakat, menunaikan ibadah haji, ya? Kenapa kita berdoa hanya kepada Allah? Kenapa kita mempunyai rasa takut hanya kepada Allah? Kenapa kita wajib berharap hanya kepada Allah? Kenapa kita wajib bertawakal hanya kepada Allah? Kenapa kita wajib meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit yang disebut dengan istighatsah hanya kepada Allah? Kenapa meminta perlindungan hanya kepada Allah yang disebut dengan isti'adzah? Kenapa minta pertolongan yang disebut dengan isti'anah hanya kepada Allah? Kenapa menyembelih kita hanya kepada Allah? Kenapa bernazar kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang Rabb, Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah. Ini kan kita katakan tadi Ar-Rabbu huwal ma'bud. Beribadahlah kepada Rabb kalian. Jadi ada kaitan antara ibadah dengan rububiyah. Kenapa Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi dengan segala macam jenis ibadah yang sudah saya sebutkan tadi? Karena Rabb, karena Allah Rabb, karena Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Kuasa. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan al-khaliqu li hadhil asya huwal mustahiqqu lil ibadah. Yang artinya sang pencipta atas segala sesuatu ini dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Ya, untuk diibadahi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tugas para rasul yang paling utama, mengenalkan kepada umat manusia agar beribadah hanya kepada Rabb, beribadah hanya kepada Allah yang Rabb, yang Khaliq, yang Malik, yang Mudabbir. Ini sekali lagi ya, ada hubungan antara ibadah dengan rububiyah. Kenapa kita beribadah hanya kepada Allah? Tidak beribadah kepada sapi, tidak beribadah kepada salib, tidak beribadah kepada Yesus, tidak beribadah kepada dinding ratapan, tidak beribadah kepada orang yang sudah mati, tidak beribadah kepada kuburan, karena hanya Allah Ar-Rabb. Sedangkan salib, sapi, patung, ya, kemudian kuburan, orang mati, maka mereka bukan Rabb. Mereka bukan Ar-Rabb, mereka bukan pencipta, mereka bukan pengatur, mereka bukan yang berkuasa. Ini ahibati hafizakumullah taala. Itulah tugasnya para rasul. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul untuk menyeru agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Nah, inilah keyakinan ketiga tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah al-ma'bud, zat satu-satunya yang paling berhak untuk disembah. Seperti juga firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 62, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu adalah karena Allah dialah yang hak, yang paling berhak untuk diibadahi,
dan bahwa selain Allah maka dia adalah sembahan yang diibadahi yang batil, tidak berhak untuk diibadahi. Dan sekali lagi, inilah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang inilah inti dakwahnya para rasul alaihi wasallam, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Nah, ya. Ini keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah adalah Al-Ma'bud. Sekali lagi, Allah adalah Al-Ma'bud, zat yang paling berhak untuk diibadahi dengan segala macam bentuk ibadah. Rukun Islamkah? Rukun imankah? Rukun ihsankah? Doakah? Isti'adzah, istighatsah, isti'anah. Ya, berdoa minta sesuatu, minta perlindungan, minta tolong dalam keadaan yang sempit, menyembelih, ya, kemudian bernazar, tawakal, rasa harap, rasa takut, semuanya hanya Allah yang berhak untuk itu semua. Hanya Allah yang berhak untuk itu semua. Kenapa Allah yang paling berhak? Karena Allah Rabb. Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati hafizakumullah, yang keempat, yang terakhir tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, man rabbuk, bahwa kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, yang baik dan sempurna kebaikannya, dan sifat-sifat yang ulia, yang tinggi dan sempurna ketinggian sifatnya. Kita meyakini Allah memiliki nama-nama yang husna, sifat-sifat yang ulia, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, tanpa sikap melakukan tahrif terhadap nama dan sifat tersebut, perubahan, merubah. Tidak boleh kita merubah nama dan sifat tersebut. Kemudian contoh perubahan, misalkan Allah berfirman dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Maka kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Tidak boleh kita rubah. Baik merubah lafalnya, Ar-Rahman Ar-Rahman istawa 'alal 'arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Dirubah lafalnya, Ar-Rahman istaula 'alal 'arsy. Allah menguasai arsy. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena Allah yang memberitahukan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitahukan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Tidak boleh juga dirubah maknanya ataupun ditakwil maknanya, tidak boleh. Ya, seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Wahai iblis, apa yang menahanmu untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku? Maka tidak boleh dirubah maknanya. Dua tangan di sini yang dimaksud adalah qudratullah, kekuasaan Allah, tidak boleh. Dan masa kekuasaan Allah cuma dua? Nah, ini tidak benar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh juga melakukan ta'til. Ta'til artinya meniadakan sifat atau nama tersebut, atau lebih tepatnya menolak sifat atau nama tersebut, tidak boleh. Seperti kaum Jahmiyah yang menolak bahwa
tentang seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik sifat berupa perbuatan ataupun berupa zat. Dia tolak. Hanya satu sifat yang dia tetapkan, yaitu Allah ada. Sedangkan Allah turun, Allah beristiwa, Allah tertawa, Allah takjub, Allah malu, dia tiadakan sifat-sifat ini. Atau yang berkaitan dengan zatnya, Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua mata, kedua tangan, maka dia tolak sifat-sifat tersebut. Itu yang disebut dengan ta'til. Nah, tidak boleh kita melakukan itu. Yang ketiga, takyif, yaitu menanyakan bagaimana sifat tersebut. Tidak boleh kita menanyakan bagaimana wajah Allah, bagaimana Allah beristiwa, bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, tidak boleh. Ya, karena itu bukan ranah kita. Ranah kita cuma menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah melalui Al-Quran atau apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW melalui lisan beliau di dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang keempat, tidak boleh melakukan tamtsil, memisalkan Allah dengan makhluknya di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada santri saya yang baru masuk, namanya Muhammad Khalid. Maka saya langsung ganti, ya. Kenapa? Karena Khaliq adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar Nabi Muhammad SAW Khaliq. Maka kita ganti dengan Muhammad Abdul Khaliq. Nah, mungkin ada bapak ibunya yang nonton saya sekarang, ya, anak bapak ibu yang bernama Muhammad Khaliq, saya perintahkan untuk mengganti namanya Muhammad Abdul Khaliq. Ya, tidak pas kalau seandainya Muhammad Khaliq, karena Nabi Muhammad SAW adalah makhluk, bukan khaliq. Makhluk yang diciptakan, bukan khaliq yang menciptakan. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Baik. Itulah tentang pembicaraan tentang man rabbuka. Siapakah Rabbmu? Yaitu siapakah yang menjadi Rabbmu, siapakah Tuhan? Maka kita katakan Tuhan kita adalah Allah yang ada dan yang memiliki rububiyah, penciptaan, pengaturan, berkuasa, dan yang paling berhak untuk diibadahi. Ya. Yang paling berhak untuk diibadahi dengan segala macam jenis ibadah. Kemudian yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak semisal dengan sesuatu apapun, dan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat. Ahibati hafizakumullahu taala, kalau tadi kita sebutkan bahwa orang-orang yang menolak adanya Allah, menolak rububiyah Allah, di antaranya itu Fir'aun, kemudian kaum Dahriyah, kaum yang hanya menganggap bahwa yang menghancurkan mereka adalah massa, kemudian komunis, kemudian orang-orang ateis, itu adalah orang-orang yang menyimpang dari akidah Allah ada, Allah mempunyai rububiyah, satu-satunya tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini siapakah mereka? Orang-orang yang menyimpang tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya yang berhak mendapatkan ibadah. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak mendapatkan ibadah.
Maka yang menyimpang dari keyakinan ini adalah kaum musyrikun, orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum musyrikun di zaman kafir Quraisy ataupun sampai zaman sekarang. Orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik, ya, menyamakan selain Allah dalam doa dengan Allah. Ia berdoa kepada selain Allah, minta berkah, minta keselamatan, minta rezeki, minta anak, kemudahan, kelancaran kepada selain Allah, sebagaimana ia minta kepada Allah. Nah, ini kaum musyrikun. Ya, dia salat riya, ingin dilihat agar dipuji, ingin dilihat agar diberi hadiah. Maka ini adalah orang-orang yang menyimpang dari keyakinan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ini kaum musyrikun. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'anil syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku zat yang sangat tidak memerlukan sekutu. Barang siapa yang beramal yang mensekutukanku di dalamnya, aku tinggalkan dia dan amalannya. Nah, ini termasuk orang-orang yang menyimpang dari keyakinan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya al-ma'bud, zat yang paling berhak untuk diibadahi. Ya, untuk diibadahi. Baik itu di dalam kesyirikan akbar atau kesyirikan asghar yang pada waktu yang akan datang nanti kita akan bahas. Naam. Kemudian penyimpangan di dalam tauhid asma was sifat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah di antaranya satu, kaum yang memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini penyimpangan di dalam masalah tauhid asma dan sifat, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Maka yang menyimpang dalam keyakinan ini adalah orang-orang yang memisalkan Allah dengan makhluknya, baik di dalam nama-namanya ataupun di dalam sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang menanyakan bagaimana nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini biasanya timbul adalah apabila seseorang memisalkan Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, orang akan bertanya, bagaimana wajah Allah? Pertanyaan itu timbul kalau seandainya dia memisalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana Allah mendengar? Bagaimana Allah melihat? Pertanyaan itu timbul karena dia memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan yang ketiga di dalam keimanan kepada Allah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah orang yang meniadakan nama dan sifat-sifat tersebut. Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kalam. Sebagaimana yang dilakukan oleh ahli kalam yang mereka meniadakan atau menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena mereka tolak, karena tidak sesuai dengan akal mereka, akhirnya mereka pun menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kira-kira ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang man rabbuka, siapakah Rabbmu. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Kita masuk ke sesi pertanyaan sekarang. Pertanyaan yang pertama, apakah dibolehkan menangis saat sholat ketika ingat musibah kita di dunia? Maka jawabannya boleh menangis saat sholat ketika kita ingat musibah di dunia. Dan tujuan menangis bermacam-macam. Ada orang yang menangis karena sedih atas musibah yang menimpanya. Maka ini pun boleh dia lakukan ketika dia sholat. Berarti dia mengeluh di dalam sholatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada orang yang menangis karena dia takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholatnya. Maka ini boleh, karena berarti dia mengingat dosa-dosa yang telah dia lakukan dan dia akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga boleh dilakukan, ya, tidak mengapa. Ini juga boleh dilakukan dan tidak mengapa. Kemudian ada orang yang menangis di dalam sholatnya karena dia mendapatkan kebahagiaan saat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga boleh. Intinya, ahibati hafizakumullah, boleh menangis di dalam sholat karena mendapatkan musibah, atau karena bersyukur, atau karena seseorang mendapatkan karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, wallahu alam. Bagaimana kita menjawab pertanyaan anak-anak ketika ditanya Allah itu wujudnya seperti apa? Maka jawabannya, kita menjawab sesuai dengan apa yang dipahami dari akal anak-anak tersebut. Maka kita katakan Allah ada, wujudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang wujudnya. Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai mata. Sebutkan itu agar dia memahami bahwasanya Allah memiliki hal-hal tersebut. Ya. Nah, wallahu alam. Apa saja yang dapat membuatkan kita selamat dari azab kubur? Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, salah satu memang yang sangat diperlukan oleh manusia adalah, yaitu apa saja yang menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Ada beberapa yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Yang pertama yaitu senantiasa seseorang mengingat akan kematian. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, akthiru dzikra hadzimil ladzat, yang artinya perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Nah, apabila seseorang dia mengingat kematian, maka niscaya dia akan segera bertobat, dia akan lapang hati menerima keputusan Allah dalam takdirnya, dia semangat untuk beribadah. Nah, hal-hal tersebut membuat dia terlepas dari siksa kubur. Kemudian juga hadis riwayat Imam Tirmidzi, yaitu seorang yang berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mayyitin yukhtamu ala amalih. Setiap orang yang mati ditutup sesuai dengan amalnya. Illa alladzi mata murabitan fi sabilillah fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa ya'manu fitnatal qabr. Kecuali orang yang mati saat berjaga-jaga di perbatasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dilipatkan untuknya pahala amalannya sampai hari kiamat dan dijaga
atasnya dari fitnatul qabr, yaitu dari pertanyaan di dalam kubur. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, orang yang mati syahid di jalan Allah, dia akan dijaga dari siksa kubur. Lisyahidi indallahi sittu khisal. Orang yang mati syahid di jalan Allah memiliki 6 pahala. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali duf'atin min dami. Diampuni dosa-dosanya ketika darahnya pertama kali keluar saat berjihad di jalan Allah. Wa yura maq'aduhum minal jannah, diperlihatkan untuknya tempatnya di dalam surga. Wa yujaru min adzabil qabr, dijaga dari siksa kubur. Wa ya'manu minal faza'il akbar, aman saat terjadi goncangan besar dahsyat pada hari kiamat. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar, diletakkan di atas kepalanya mahkota kemuliaan. Al-yaqutatu minhu khairun minad dunya wa fiha, satu batu yang ada pada mahkota tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa yuzawwaju sanataini wa sab'ina zawjatan min al-huril 'ain, dan dinikahkan dengan 72 bidadari. Wa yashfa'u fi sab'ina min aqaribih, dan dia bisa memberikan syafaat pada 70 orang dari para kerabatnya. Ini berarti amalan yang ketiga. Tapi amalan yang pertama banyak mengingat kematian, amalan yang kedua berjaga-jaga di perbatasan karena Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ketiga mati syahid di jalan Allah, yang keempat al-mudawamah, selalu membaca surat Al-Mulk, dan yang paling utama sebenarnya adalah mengamalkan konsekuensi dari surat Al-Mulk tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, daraba rajulun min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ala qabr wa huwa la yahsibu annahu qabrun fa idza biqabri insanin yaqra'u suratal mulk hatta khatamaha fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah darabtu khaba'i ala qabr wa ana la ahsibu annahu qabr fa idza fihi insanun yaqra'u suratul mulk hatta khatamaha fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min adzabil qabr. Artinya suatu saat ada seorang lelaki membuat tenda, dari sahabat Rasulullah SAW membuat tenda di atas kuburan, dan dia tidak tahu kalau seandainya itu adalah kuburan. Maka ternyata di kuburan tersebut ada orang yang membaca surat Al-Mulk sampai dia mengkhatamkannya. Datanglah dia kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dia bercerita, wahai Rasulullah, saya membangun tenda di atas sebuah tanah dan saya tidak tahu bahwasanya itu adalah tanah kuburan. Ternyata di dalamnya ada seorang yang membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, surat Al-Mulk pembacaannya adalah menjaga, pembacaannya adalah menyelamatkan seseorang yang membacanya dari siksa kubur. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian juga hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah taala fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim mati pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari siksa atau dari pertanyaan kubur. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Al-A'la bin Abdul A'la bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yaqtuluhu batnuhu falan yu'adzaba fi qabrih. Barang siapa yang terbunuh karena penyakit pada perutnya, maka tidak akan disiksa di dalam kuburnya, ya, tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Nah, ini beberapa amalan yang bisa seseorang mengamalkannya
apabila dia ingin terlepas dari siksa kubur. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan selanjutnya. Saya sering menangis tatkala sholat maupun di luar sholat, rindu ingin bertemu Allah sehingga berdampak kepada kesehatan saya. Salahkah kebiasaan saya mengingat tubuh ini adalah ciptaan Allah? Rindu ingin bertemu dengan Allah itu adalah termasuk daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ibadah yang sangat agung, ya, ibadah yang sangat agung. Rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang sangat agung. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala ingin bertemu dengannya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa bertemu dengan Allah, rindu bertemu dengan Allah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis tersebut riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadis tersebut riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Dan itu sifat orang yang beriman. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Inna lanakrahul maut." Kami membenci kematian. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, "Laisa dzak walakinnal mu'min idza hadarahul mautu busyira biridwanillah wa karamatihi falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ahu." Bukan itu yang dimaksud, kita tidak takut kematian, bukan itu yang dimaksud, akan tetapi orang yang beriman apabila dihadiri tentang kematian, maka dia diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ridhanya dan juga dengan kemurahannya. Maka tidaklah sesuatu yang paling dicintai oleh orang beriman pada saat itu dari apa yang ada di depannya, melainkan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin bertemu dengan penciptanya. Maka ini baik, ya, kalau ditanya saya sering menangis tatkala salat karena ingin bertemu dengan, ini adalah ibadah yang sangat agung, ya, ini ibadah yang sangat agung. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, ketika berdoa saya sering merasa takut jika doa saya, permintaan saya untuk dunia. Misalnya ketika anak saya ujian, saya berdoa mohon agar ujiannya dimudahkan, tapi dalam hati timbul rasa takut ilmu yang dipelajari anak itu menjadikannya lupa kepada Allah. Bagaimana cara agar tidak salah berdoa memohon permintaan kepada kebaikan dunia? Karena yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Begini, yang jelas kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Adapun nanti ke depannya kita tidak tahu apakah Allah menjadikan dengan ilmu tersebut anak tersebut baik atau tidak. Maka kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan anak tersebut, ya. Jadi tidak mengapa kita berdoa untuk kebaikan anak tersebut. Adapun kita takut nanti doa kita dikabulkan oleh Allah, ternyata anak tersebut menggunakan ilmunya untuk selain beribadah kepada Allah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah di dalam ilmunya, ya, memberikan berkah di dalamnya. Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Aisyah radhiyallahu anha, "Allahumma aktsir malahu." Ya Allah, perbanyaklah harta Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, wa waladahu, dan anak Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa barik lahu fima ataitahu. Dan berkahilah untuk Anas bin Malik di dalam apa saja yang engkau berikan kepadanya. Lihat di situ Rasulullah SAW minta kepentingan dunia untuk Anas bin Malik, harta dan anak. Kemudian beliau minta berkahnya. Maka ini perlu dicontoh untuk para orang tua. Apabila seseorang ingin meminta kebaikan untuk anak, maka mintalah berkah dari kebaikan yang diminta untuk anak tersebut. Wallahu a'lam.
apakah kita boleh memilih ibadah semampunya? Misal sebagai suami lebih memilih kerja sepanjang waktu karena juga merupakan ibadah daripada meluangkan waktu untuk mengajari agama istri dan anak-anaknya. Apakah ukuran ibadah yang benar kepada Allah? Maka jawabannya adalah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, seorang suami bekerja, dia niat dengan bekerja tersebut untuk menafkahi anak istri, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang suami mengajari anak istri ilmu-ilmu agama, itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi dua-duanya ibadah, tetapi pada ikhwah jangan sampai dianggap bahwa saya mau nyari rezeki saja, ya. Adapun ibadah itu saya tidak sanggup, ya. Sudah rezeki masa ngajarin lagi masalah sholat, masalah ini. Maka jawabannya adalah semua dari kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala atas anak istri kita. Apa yang kita ajarkan kepada anak istri kita. Atau kalau seandainya suaminya dia sanggupnya bekerja, kemudian dia tidak sanggup untuk mengajari anak istrinya ilmu-ilmu agama, maka pada saat itu dia menyediakan fasilitas untuk anak istri agar bisa belajar ilmu agama, seperti seorang guru ataupun diikutkan kepada sebuah pengajian, sehingga dia bisa menjadi penyebab anak istrinya mendapatkan ilmu agama. Karena mengajari anak istri ilmu agama termasuk tanggung jawab seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya. Wallahu alam. Perbuatan atau amalan apa yang mendatangkan Allah cinta senang kepada kita? Maka jawabannya adalah kerjakan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Jadi yang paling utama di situ ada 2 poin sebenarnya. Yang pertama adalah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah Allah mencintai kita. Dan yang kedua lebih utama daripada yang pertama. Ya. Kita mencintai Allah, semua dari kita ngaku cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi apakah Allah mencintai kita? Yang itu jadi permasalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pepatah Arab mengatakan, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirruhu bidzak. Yang artinya setiap manusia mengaku cinta kepada Laila, sedangkan Laila tidak ada menetapkan rasa cintanya kepada seorang pun yang mengaku tersebut. Maka yang paling utama sebenarnya adalah kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, maka caranya agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah mengerjakan apa saja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah kepadanya dan tidak mensyirikannya dalam ibadah. Beribadah kepadanya dan tidak mensyirikannya dalam ibadah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yardha lakum wa yakrahu lakum thalathan." Allah meridai kalian dan membenci kalian 3 perkara. Fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah ridha kepada kalian, cinta kepada kalian jika kalian 1 beribadah hanya kepada Allah, 2 tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, 3 berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya dan jangan bercerai-berai. Nah, itu salah satu amalan yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala.
Dan di sana juga ada amalan lain yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam ayat surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Yang artinya, jika kalian, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku maksudnya di sini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ini amalan yang kedua, yaitu mencintai mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian amalan yang ketiga yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang mencintai Allah, maka niscaya Allah akan cinta kepadanya. Seseorang mencintai Allah, maka niscaya Allah akan cinta kepadanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba al-mar'u man ahabba." Saya ulangi, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Ini ahibati ahibati. Jadi sekali lagi saya katakan yang paling utama itu adalah bagaimana kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an Allah mencintai. Maka kita akan sebutkan beberapa amalan yang Allah mencintai. Berarti itu nanti datang cinta Allah kepadanya. Di antaranya selalu bertobat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Berarti jika dia bertobat, datang cinta Allah kepadanya. Ya, sering-sering beristighfar berarti. Kemudian yang kedua, dalam mengamalkan amal ibadah, amalkanlah ibadah tersebut dengan maksimal telaten. Ya, kelasnya VVIP misalkan. Dalam surah Ali Imran ayat 134, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, begitu juga dalam hadis, "In yuhibbullahul 'amila idza 'amila an yuhsin." Allah mencintai seorang yang beramal apabila dia beramal, dia melakukannya dengan baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani. Kemudian juga dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai jika salah seorang di antara kalian beramal, maka hendaklah dia yutqinahu, artinya mengamalkan amalan tersebut dengan maksimal telaten. Di antaranya juga amalan yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, kesabaran. Surat Ali Imran ayat 146, "Innallahu yuhibbus sabirin." Kemudian tawakal, bersandar hanya kepada Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 159, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Kemudian juga orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian dirinya dari hadas kecil dan hadas besar. Dalam surah At-Taubah ayat 108, "Wallahu yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci. Nah, ini amalan-amalan yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala banyak sekali, bisa jadi satu pengajian. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas ya. Wallahu alam. Kemudian selanjutnya, bolehkah kita berdoa dengan doa dari Al-Quran dan Sunnah tapi doanya kita rubah, misalnya Allahumma inni as'alukal firdausal a'la minal jannah. Saya rubah menjadi Allahumma inni as'aluka firdausal a'la minal jannah wali walidayya wa ahlihi. Boleh saja, tidak mengapa
ya. Bahkan ini doa yang dirubah tadi boleh dibaca saat sujud salat, sebelum salam salat, boleh ya, tidak mengapa, Allahu a'lam. Setiap mengingat Allah muncul tiba-tiba wajah seorang laki-laki di langit, sudah dicoba dihilangkan tapi muncul lagi. Saya takut syirik, bagaimana cara menghilangkannya? Maka itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sharihul iman. Kalau ada yang seperti itu adalah tanda jelas keimanan. Yang harus kita lakukan adalah diam, kemudian kita mengucapkan la ilaha illallah, ya. Kita diam dan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Terima kasih kepada Majelis Ta'lim Mumtaz dan seluruh panitia. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah